di podcast Suara Patriot Muda. Bersama saya Safa, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang budaya dan tradisi yang ada di Papua Barat, yaitu Tilik Bentumi. Dan sebagai narasumber, kita akan kedatangan seorang budayawan muda dari Papua Barat. Selamat datang, Kak Aldin. Halo semuanya. Wah, kelihatannya bahagia banget nih. Apa kabar, Kak Aldin? Baik, ya saya senang banget karena bisa menghadiri acara podcast ini untuk bisa memperkenalkan budaya dan tradisi kepada kalian. Nah, apa aja sih suku-suku yang ada di daerah kamu? Jadi suku-suku yang ada di daerah saya ada suku Sepiar, Wamesa, Kuri, dan lain-lain. Oh gitu ya. Banyak juga ya ternyata. Kalau boleh tahu nih, kamu termasuk suku yang ada di mana sih? Saya termasuk suku Sepiar karena suku tersebut makan dari daerah kami yang populasi sekitar 3.000 jiwa. Oh gitu ya. Nah kalau boleh tahu, apa aja sih bahasa daerah yang di daerah kamu? Pasti banyak nih. Boleh tahu nggak sih? Jadi bahasa daerah kami ada bahasa daerah Sou, Kemberano, Wamesa, Kuri, dan lain-lain. Tapi kan setiap daerah tuh pasti bahasanya beda-beda kan? Boleh jelasin nggak apa bahasa daerah kamu? Bahasa daerah yang saya gunakan dalam masyarakat setempat yaitu adalah bahasa Sou. Oh gitu ya. Selanjutnya nih, aku penasaran banget sama alat musik yang ada di Papua Barat. Pastinya bagus dan menarik. Boleh jelasin nggak sih? Oke, jadi ya musik daerah saya ada 3, yaitu Gwoto, Fu, dan suling tambur. Oh ada 3 ya. Coba jelasin nih salah satu fungsi dari 3 alat musik itu. Yang pertama ada Gwoto. Gwoto berfungsi sebagai menyambut tamu, mengiring musik, dan juga untuk upacara adat. Oh gitu ya. Gue tuh yang mata berdiri apa sih, dia tuh kayak kelihatan menarik dan bagus banget tau. Gwoto emang terbuat dari kayu dan kulit lembu gitu. Oh gitu ya, aku baru tahu. Oke, boleh jelasin nggak sih fungsi alat musik yang kedua? Oke, yang kedua adalah musik tiup yang bernama Fu. Fu biasanya digunakan untuk memanggil penduduk kami dan juga bisa sebagai mengiringi musik. Dan terakhir ada suling tambur. Suling tambur ini digunakan untuk berbagai acara pertunjukan seperti hiburan, upacara adat, dan lain-lain. Tapi misalnya, aku tuh pengen banget tahu pakaian adat yang ada di daerah kamu tuh apa aja sih? Jadi pakaian adat daerah kami ada pakaian yokal, koteka, dan pakaian ewer. Nah, yang pertama ada pakaian yokal. Pakaian yokal ini biasanya digunakan oleh wanita yang sudah menikah atau berkeluarga. Nah, biasanya tuh kayak gak cuma wanita doang kan yang punya pakaian adat. Biasanya tuh kayak pasti laki-laki juga punya kan. Nah, aku tuh pengen banget tahu pakaian adatnya laki-laki itu apa? Ada seperti koteka. Koteka biasanya digunakan untuk menutup kemaluannya. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu pakaian ewer. Pakaian ini sebagai pakaian formal yang digunakan untuk acara tertentu seperti upacara adat dan lain-lain. Wah, pakaianmu bagus dan unik ya. Jadi pengen pakai nih. Oke, selanjutnya apa aja sih lagu-lagu di daerah kamu? Aku dengar-dengar nih, kayaknya lagunya tuh enak-enak banget. Jadi lagu daerah-daerah kami ada lagu Apose, lagu Yamko Rambe Yamko. Oh itu ya, tahu. Tapi aku tuh agak kurang ngerti gitu loh apa maksud dari lagu itu. Boleh tolong jelasin kepada kita nggak sih? Jadi lagu Apose itu tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya karena ia hendak merantau ke Teluk Bintuni. Dan kedua tentang seorang pahlawan yang berjuang, berperang, dan berkorban demi bangsa Indonesia. Itu. Oh oke, Kak Alin, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke makanan khasnya di daerah kamu tuh apa? Jadi makanan khas dari daerah saya ada papeda. Papeda terbuat dari sagu yang berasal dari pohon sagu. Kami menganggap bahwa papeda itu bisa menjadi pengganti nasi juga. Wah, kayaknya enak banget sih, aku baru tahu. Kayak di sini tuh jarang ada yang jualan papeda juga, dan buatnya tuh kayak gampang-gampang susah gitu. Nah, oke, semua kita lanjut ke tradisi ya. Oke, kita lanjut ke tradisi yang pertama yaitu tradisi tarian ya teman-teman. Nah, tarian-tarian di daerah kamu tuh apa aja sih? Kayak kelihatannya tuh kayak bagus gitu dan menarik. Jadi ada tarian cakalele dan dero toja. Yang aku bakal jelasin tarian cakalele dulu ya. Jadi tarian cakalele adalah tarian tradisional yang awalnya sebagai tarian perang.
tetapi berkembang menjadi tarian adat dan acara seremonial. Dan tarian ini biasanya dibawakan oleh pria dan wanita yang bergerak berjingkrak-jingkrak, berteriak mengikuti musik, dan melambai-lambai tangan seakan-akan ingin mengucapkan selamat tinggal. Oh gitu ya, keren juga. Ternyata mau juga dong jelasin tarian yang kedua. Jadi tarian kedua ada Dero Toja. Dero Toja ini tarian yang digunakan untuk merayakan hari Natal gitu. Wah, indah banget ya ternyata tarian-tarian yang di daerah kamu. Ya. Dan boleh jelasin nggak sih tradisi yang kedua itu apa? Tradisi kedua ada kepercayaan agama masing-masing dari daerah saya. Oh, iya. Tapi kepercayaan itu pasti kayak beda-beda gitu kan. Nah, kepercayaan yang dianut dari daerah kamu tuh apa sih? Jadi kepercayaan daerah kami ada dua, yaitu Islam dan Kristen. Kepercayaan Islam itu rata-rata sebanyak 51%. Kemudian penduduk Islam di sini umumnya berasal dari luar Papua. Kemudian kepercayaan Kristen itu rata-rata sebanyak 47% gitu. Oh, oke ya. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu tradisi yang ketiga itu apa? Tradisi ketiga itu ada upacara adat. Upacara adat kami ada 3 loh. Wow, banyak juga ya ternyata. Boleh kamu jelasin nggak satu-satu dari upacara adat yang di daerah kamu itu apa aja? Jadi yang pertama ada upacara Tabto. Upacara Tabto ini adalah upacara yang digelar untuk menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kata aku tuh keren-keren banget ya. Dan nah, kalau boleh jelasin yang kedua dan ketiga tuh apa aja? Yang kedua ketiga itu ada Festival Hutan Adat. Festival Hutan Adat adalah festival yang digelar di distrik Merde dan distrik Masyeta untuk mempromosikan pentingnya menjaga lingkungan wilayah adat marganya. Terus ada upacara adat dan doa bersama. Upacara ini biasanya digelar untuk menandakan dimulainya pengerjaan proyek. Indah banget ya, pengen banget tahu main ke daerah kamu. Ya, makanya jangan lupa ke situ dan kalian juga ya, teman-teman. Benar banget dong, nanti aku ke situ ya. Stay tune. Valdin, terima kasih ya sudah hadir di podcast kami. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat menambahkan wawasan kita tentang budaya dan tradisi daerah di seluruh Indonesia. Amin, dan terima kasih untuk kalian dan juga podcast Suara Patriot Muda. Semoga banyak patriot-patriot muda lainnya yang mencintai bangsa Indonesia. Teman-teman, di sini dulu ya bincang-bincang kita. Semoga ketemu di episode berikutnya. Dadah.